warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita dari NPM 06. Saya Nabila Sidja, NPM 35. Saya Imas Masuro, NPM 45. Saya Wahyu Nur Cahyaningsi, NPM 51. Saya Desta Agusturana Potpahan, NPM 57. Saya Naswalintang Arona, NPM 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang tema perangkat pemrosesan. Kami akan membahas mengenai 6 perangkat pemrosesan. Yang pertama yaitu CPU, Central Processing Unit. Kedua, GPU, Graphic Processing Unit. Ketiga, ada ASIC, Application Specific Integrated Circuit. Keempat, ada FPGA, Field Programmable Gate Array. Kelima, ada DSP, Digital Signal Processor. Keenam, ada MIC, Many Integrated Core. Dan untuk yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah inti dari sistem komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi program dan melakukan operasi matematika, logika, dan kontrol. CPU terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk inti pemrosesan, cache, dan unit pemrosesan seperti unit aritmatika dan logika atau ALU, serta unit kendali. Penggunaan CPU. CPU memiliki beragam penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari komputasi umum, permainan komputer, pemrosesan data, hingga penggunaan dalam server untuk menjalankan aplikasi server seperti web hosting dan basis data. Untuk mengukur kinerja CPU dengan menggunakan perangkat lunak seperti Task Manager di Windows atau Activity Monitor di macOS. Selain itu, program benchmarking seperti Geekbench dapat membantu untuk menguji kinerja CPU dalam berbagai tugas pemrosesan. GPU atau Graphic Processing Unit adalah jenis prosesor khusus yang dirancang untuk mempercepat pemrosesan grafis pada komputer. Tidak hanya untuk permainan video, GPU juga memiliki beragam penggunaan dalam berbagai bidang, mulai dari desain grafis hingga kecerdasan buatan. GPU terdiri dari ribuan inti pemrosesan kecil yang bekerja secara paralel untuk menyelesaikan tugas-tugas grafis yang kompleks. Ini memungkinkan GPU untuk menangani beban pemrosesan yang besar dengan kecepatan tinggi. Penggunaan GPU untuk permainan video. GPU digunakan untuk merender grafis yang kompleks dalam permainan video, menciptakan pengalaman bermain yang lebih impresif. Untuk desain grafis dan animasi, industri desain dan grafis dan animasi menggunakan GPU untuk membuat animasi dan efek visual yang realistis. Untuk komputasi saintifik, GPU digunakan dalam komputasi saintifik untuk mempercepat pemrosesan data dalam simulasi cuaca, permodelan iklim, dan penelitian ilmiah lainnya. Untuk kecerdasan buatan, dalam kecerdasan buatan, GPU digunakan untuk melatih dan menjalankan model pembelajaran mesin yang kompleks. Untuk pembangunan data, GPU digunakan dalam pembangunan data untuk melakukan analisis dan pemrosesan data besar dengan cepat. Untuk melihat lebih jelas bagaimana GPU bekerja, berikut adalah demo singkat tentang penggunaan GPU dalam merender grafik 3D secara real-time dalam sebuah permainan video.
Jadi, kesimpulannya, GPU adalah komponen yang dalam komputer modern yang memungkinkan kita untuk merasakan grafika yang realistis dan kompleks dalam permainan video, serta mempercepat pemrosesan data dalam berbagai aplikasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi, peran GPU diterapkan akan semakin besar dalam berbagai aspek kehidupan kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Application Specific Integrated Circuit atau ASIC. ASIC adalah jenis sirkuit terpadu yang dirancang khusus untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu dalam suatu aplikasi atau sistem. Berbeda dengan sirkuit terpadu umum atau IC yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, ASIC dibuat dengan tujuan tertentu dan dioptimalkan untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik. ASIC dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan suatu aplikasi atau sistem tertentu dan akan melibatkan pembuatan desain sirkuit yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Karena dirancang khusus untuk tugas tertentu, ASIC dapat dioptimalkan untuk memberikan kinerja yang sangat baik dalam hal kecepatan, efisiensi daya, dan ukuran fisik. ASIC juga dapat diproduksi dalam jumlah besar menggunakan proses manufaktur khusus. Ini akan memungkinkan biaya produksi per unit menjadi rendah ketika diproduksi dalam jumlah besar. ASIC juga ada berbagai jenis, termasuk digital ASIC, analog ASIC, dan mixed signal ASIC. Digital ASIC yaitu yang terdiri dari logika digital, analog ASIC yaitu yang berfokus pada fungsi-fungsi analog, dan mixed signal ASIC yaitu kombinasi dari digital dan analog. Contoh penggunaan ASIC. Yang pertama ada chip grafis. ASIC digunakan dalam chip grafis untuk mempercepat pemrosesan grafis pada komputer dan perangkat seluler. Contohnya adalah GPU Graphics Processing Units, yang merupakan jenis ASIC yang dioptimalkan untuk merender grafika. Yang kedua yaitu ASIC dalam komunikasi. ASIC digunakan perangkat jaringan seperti router dan switch untuk mengoptimalkan proses komunikasi data. Yang ketiga yaitu ASIC dalam kriptografi. ASIC digunakan dalam perangkat keamanan seperti kartu pintar dan perangkat keras, keamanan untuk melakukan operasi kriptografi seperti enskripsi dan deskripsi dengan cepat dan efisien. Yang keempat yaitu ASIC dalam sensor. ASIC digunakan dalam sensor khusus untuk mengolah data sensor dengan cepat dan efisien, seperti dalam sensor kamera digital atau sensor medis. Yang kelima ada ASIC dalam otomotif. ASIC digunakan dalam kendaraan otomotif untuk mengendalikan sistem-sistem seperti rem, anti terkunci atau ABS, dan sistem pengontrol mesin. Dengan demikian, ASIC adalah komponen penting dalam berbagai aplikasi yang memerlukan pemrosesan data khusus yang cepat, efisien, dan andal. Diagram ini menunjukkan diagram ASIC yang dirancang untuk digunakan dalam berbagai aplikasi. ASIC ini memiliki beberapa blok utama, antara lain itu sequencer. Blok ini mengontrol urutan operasi yang dilakukan oleh ASIC. Serializer. Blok ini mengubah data paralel menjadi data serial. SPI bridge. Blok ini memungkinkan ASIC untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal melalui protokol SPI. ADAC RAM. Blok ini adalah RAM yang digunakan untuk menyimpan data koreksi kesalahan. IDC. Blok ini adalah analog to digital converter yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Dutch. Blok ini adalah digital to analog converter, perangkat elektronik yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Sinyal digital terdiri dari nilai biner 0 dan 1, sedangkan sinyal analog adalah sinyal kontinu yang bervariasi dalam waktu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu FPGA. File Programmable Gate Array adalah perangkat semikonduktor yang dirancang untuk membentuk sirkuit digital yang dapat diprogram ulang setelah pembuatan. FPGA memiliki rangkaian blok logika yang dapat disusun kembali sesuai kebutuhan aplikasi. Kemudian ada struktur FPGA. FPGA terdiri dari blok logika yang terhubung melalui jaringan interkoneksi. Blok logika ini dapat diprogram ulang untuk membentuk sirkuit digital yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya ada keunggulan FPGA. Reprogrammable. FPGA dapat diprogram ulang setelah pembuatan. Memungkinkan pengembang untuk mengubah fungsionalitasnya sesuai dengan perubahan kebutuhan aplikasi. Kemudian ada fleksibel. Interkoneksi yang fleksibel memungkinkan pengguna untuk mengatur ulang blok-blok logika sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
Selanjutnya ada akselerasi komputasi. FPGA dapat digunakan untuk mempercepat komputasi dalam berbagai aplikasi dengan memprogramnya untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik. Kemudian ada contoh penggunaan FPGA. Prototyping perangkat keras. FPGA digunakan dalam prototyping perangkat keras sebelum pembuatan sirkuit terintegrasi yang khusus. Kemudian ada peralatan jaringan. FPGA digunakan dalam peralatan jaringan untuk melakukan fungsi routing, switching, dan pemrosesan paket data dengan cepat. Oke, mari kita tinjau lebih dalam bagaimana FPGA digunakan dalam aplikasi pemrosesan sinyal digital. Misalkan, kita memiliki aplikasi di mana kita perlu menerapkan filter digital untuk menyaring sinyal suara. Dalam pengaturan ini, FPGA dapat diprogram untuk menerapkan filter digital dengan cepat dan efisien. Blok logika FPGA dapat diatur sedemikian rupa untuk membentuk filter digital yang sesuai dengan aplikasi yang kita butuhkan. Misalnya, kita dapat menggunakan blok logika FPGA untuk menerapkan filter FIR, Finite Impulse Response, dengan cepat dan akurat. Filter ini dapat diatur untuk memfilter frekuensi tertentu dari sinyal suara yang masuk, meninggalkan hanya frekuensi yang diinginkan. Dengan menggunakan FPGA, kita dapat dengan mudah mengadaptasi filter digital ini sesuai dengan kebutuhan aplikasi tanpa harus mengganti sirkuit fisik. Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana FPGA memainkan peran krusial dalam mempercepat dan mempermudah implementasi filter digital dan aplikasi pemrosesan sinyal digital lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang digital signal processor. Digital signal processor adalah jenis prosesor yang khusus dirancang untuk memproses sinyal digital dengan cepat dan efisien. Apa sih yang bisa dilakukan oleh digital signal processor? Digital signal processor dirancang khusus untuk melakukan operasi matematika dengan cepat dan akurat. Contohnya seperti filter, transformasi, konvolusi, dan modulasi. Operasi-operasi ini sering kita temukan dalam aplikasi pemrosesan sinyal seperti komunikasi nirkabel, pemrosesan audio, pengolahan gambar, dan banyak lagi. Selanjutnya, apa yang membuat digital signal processor berbeda? Digital signal processor memiliki struktur yang dioptimalkan untuk memproses sinyal digital. Struktur tersebut biasanya memiliki atau mencakup unit aritmatika dan logika yang cepat, register, dan memori yang dioptimalkan untuk akses ke data. Selain itu, digital signal processor sering dilengkapi dengan seperangkat instruksi yang dirancang khusus untuk mempercepat pemrosesan sinyal tertentu. Instruksi-instruksi tersebut sering digunakan untuk melakukan operasi matematika kompleks dengan cepat. Terus, di mana sih kita bisa menemukan digital signal processor? Digital signal processor biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi seperti: yang pertama, komunikasi nirkabel. Digital signal processor digunakan dalam sistem komunikasi nirkabel seperti ponsel pintar, modem, dan jaringan seluler untuk melakukan modulasi, demodulasi, dan pengkodean data. Yang kedua, pemrosesan audio. Digital signal processor digunakan dalam peralatan audio seperti pemutaran musik digital, mixer audio, dan sistem pengolahan suara untuk menghasilkan, merekam, dan memproses sinyal audio dengan kualitas tinggi. Yang ketiga ada pengolahan gambar. Digital signal processor digunakan dalam aplikasi pengolahan gambar seperti kamera digital, pemrosesan citra medis, dan pengenalan pola untuk memproses dan menganalisis gambar secara akurat dan cepat. Dan yang terakhir ada kontrol motor. Digital signal processor dalam sistem kontrol motor untuk mengendalikan posisi, kecepatan, dan arah gerakan motor dengan responsif dan cepat. Perangkat pemrosesan yang keenam yaitu Many Integrated Core atau MIC. Apa itu Many Integrated Core atau MIC? Many Integrated Core atau MIC adalah arsitektur komputasi paralel yang didasarkan pada desain berbasis x86 yang memiliki banyak inti pemrosesan atau cores yang terintegrasi dalam satu chip. Ini memungkinkan MIC untuk melakukan pemrosesan paralel pada tingkat yang sangat tinggi.
Fitur utama dalam MIC yaitu yang pertama ada inti pemrosesan. Setiap inti pemrosesan dalam MIC memiliki unit aritmatika dan logika atau ALU, register, dan cache sendiri, memungkinkan operasi pemrosesan secara independen dan paralel. Yang kedua yaitu model pemrograman. MIC mendukung berbagai model pemrograman paralel seperti OpenMP dan Intel Threading Building Block atau TBB. Yang ketiga yaitu kinerja tinggi. Dengan banyaknya inti pemrosesan yang tersedia, MIC dapat memberikan kinerja yang sangat tinggi dalam aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan pemrosesan paralel. Contoh penggunaan Many Integrated Core atau MIC. Yang pertama yaitu pemodelan dan simulasi. MIC digunakan dalam pemodelan dan simulasi untuk melakukan perhitungan kompleks dalam bidang seperti dinamika fluida dan mekanika padat. Yang kedua yaitu analisis data. MIC digunakan dalam analisis data besar dan pemrosesan data paralel untuk aplikasi seperti bioinformatika dan pemrosesan citra medis. Yang ketiga yaitu keamanan dan kriptografi. MIC digunakan dalam aplikasi keamanan untuk melakukan enskripsi dan deskripsi data dengan cepat dan efisien. Kesimpulan, dengan demikian, Many Integrated Core atau MIC adalah arsitektur komputasi paralel yang sangat powerful untuk menangani beban pemrosesan yang sangat besar dalam aplikasi ilmiah dan teknis. Terima kasih sudah menonton video kami. Thank you for watching.